يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق، لأني مؤمن دوما مثالي سيد الأخلاق. أنا في رحمتي دمع تضيق بفيض. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الأخلاق فوق العلم، ولا فائدة للعلم دون الأخلاق. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس أدبا وخلقا. كيف حالكم أيها الطلبة البررة؟ ندعوكم جميعا على صحة وعافية وستر. تسهيلا لي وتفهيما لكم أنطق أمامكم بالمنطق الصريح باللغة الإندونيسية. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan judul daripada al-akhlaq dengan judul adabul musafahati, yakni adab berjabat tangan. Maka pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan setelah kita menyelesaikan penilaian harian daripada adabul musafahah yang berkenaan dengan al-akhlaq fi adab istiqbalid duyuf, adab atau akhlak menerima tamu. Perhatikan, yang pertama adalah definisi tamu. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berkunjung ke tempat orang lain atau orang yang datang untuk menginap. Ini definisi atau pengertian tamu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maka inilah definisi tamu itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana status tamu dalam Islam. Status tamu di dalam Islam dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bahwasanya tamu ini memiliki sesuatu yang berkaitan dengan iman seseorang. Iman seseorang tergantung daripada bagaimana dia menghormati, menghargai atau memuliakan tamu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Yang terakhir, Rasulullah SAW menjelaskan tentang status tamu dengan keterkaitannya bersamaan dengan iman seorang itu sendiri. Apa kata Rasulullah di akhir sabdanya? Wa man kana yu'minu billahi, dan barang siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan hari akhir, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya tamu statusnya memiliki keterkaitan kuat dengan iman yang ada pada diri seseorang. Ketika ia tidak memuliakan tamunya, maka iman yang ada di dalam dirinya sedang dalam kondisi tidak baik. Maka perbaikilah iman seorang, niscaya ia akan berbuat baik kepada tamu itu sendiri. Sebaliknya, ketika orang kemudian dalam kondisi tidak bisa memuliakan seorang tamu, saat itulah dia harus kembali mengoreksi
ataupun melihat kondisi daripada iman mereka itu sendiri. Kemudian selanjutnya, yang ketiga, kita akan bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan tamu. Perhatikan ayat Al-Quran yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 27. Ayat tersebut menjelaskan tentang hal ataka dhaifi Ibrahim al-mukramin. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat al-mukramin yang dimuliakan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya kisah ini pernah juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud dan di dalam surah Al-Hijr. Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya malaikat-malaikat tersebut dijelaskan annal malaikata, bahwasanya malaikat-malaikat itu yang datang kepada malaikat Jibril, wahum Jibril, tidak kepada siapa? Nabi Ibrahim, wahum Jibril, mereka itu adalah malaikat Jibril, wa Mikail, dan malaikat Mikail, wa Israfil, dan malaikat Israfil. Jadi malaikat itu antara lain adalah Jibril, Mikail, dan Israfil yang datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam sesuai dari penjelasan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Qadimu alaihi fi surati syubbanin hasanin. Mereka datang dalam kondisi menyerupai seorang pemuda hasan, yakni yang tampan. Inilah yang kemudian menunjukkan bahwasanya tamu tersebut adalah malaikat, tapi menyamar sebagai seorang pemuda yang ganteng, yang tampan. Lanjutkan, iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika para tamu tersebut masuk, kemudian mengucapkan salam, faqalu salama. Kemudian tamu-tamu tersebut mengucapkan salam kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim, salama. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Qala salamun qaumun munkarun. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab salam yang diucapkan oleh tiga malaikat ini dengan jawaban salamun qaumun munkarun. Salamun Ibrahim, Nabi Ibrahim menjawab, salamun, keselamatan bagi kalian orang-orang yang tidak kami kenal. Artinya apa? Artinya Nabi Ibrahim menyambut tamunya dengan sambutan ucapan salam, dengan salam yang lebih sempurna daripada salam yang diucapkan oleh tiga malaikat tersebut. Maka kemudian kalimat yang pertama salama ini menunjukkan ucapan salam. Kalau bentuknya i'rab nasab, yakni difathahkan, maka ini lebih rendah derajatnya daripada ucapan salam yang kemudian dirofakkan, yakni bentuk salamun. Ini analisa secara kaidah nahwu. Disebutkan ar-raf'u aqwa wa asbatu minan nasbih. Rafa'nya itu lebih kuat dan lebih kokoh penggunaannya daripada i'rab nasab. Maka menunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim menjawab salam daripada tiga orang tamu tersebut dengan jawaban salam yang lebih baik. Maka hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 86. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza huyyitum bitahiyyatin, apabila kalian dihormati, dihargai, dimuliakan dengan sebuah penghormatan, fahayyu, maka hormatilah oleh kalian
bi ahsana minha, dengan yang lebih baik daripada penghormatan yang diberikan kepada kalian. Aurudduha, atau yang semisal seperti apa yang mereka ucapkan ataupun apa yang mereka berikan penghargaan kepada kita. Maksud daripada khayyitum di sini adalah assalam, yakni ucapan salam. Nabi Ibrahim menjawab salam daripada 3 tamunya tersebut dengan jawaban yang lebih baik. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah menjawab salam daripada 3 orang itu dengan jawaban yang lebih baik? Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Faragha, maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Faja'a bi'ijlin samin. Beliau datang membawa daging anak sapi yang gemuk. Padahal dijelaskan bahwasanya itu bagian daripada harta Nabi Ibrahim yang baik, yang bagus. Maka ini menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim ingin menghormati tamunya dengan penghormatan yang lebih baik. Apa yang dilakukan setelahnya itu? Setelah itu Nabi Ibrahim faqarrabahu ilaihim. Kemudian daging sapi yang gemuk tersebut dihidangkan kepada tamunya tersebut. Beliau mengatakan, ala ta'kulun, silahkan kalian makan. Lanjutan daripada ayat ini bahwasanya tamu-tamu Nabi Ibrahim tersebut tidak makan. Kenapa? Karena mereka mengaku bahwasanya mereka adalah para malaikat. Kita tidak menjelaskan dan menerangkan bagaimana kemudian malaikat-malaikat tersebut mengakui dirinya sebagai malaikat. Kita akan membahas tentang bagaimana penghargaan, penghormatan yang diberikan Nabi Ibrahim kepada tamu-tamu tersebut. Selanjutnya kita akan belajar ibrah, pelajaran berharga dari kisah Nabi Ibrahim. Perhatikan apa pelajaran berharga yang kita petik, yang kita ambil daripada kisah Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah jawaban salam dari Nabi Ibrahim lebih sempurna dari tamunya. Hal ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk memberikan tamu dengan menjawab salamnya lebih sempurna. Ketika ada tamu yang datang ke rumah kita, kita katakan assalamualaikum. Apa jawaban kita? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dari kisah yang ada dan menimpa pada diri beliau. Kenapa? Karena ucapan Nabi Ibrahim, salamun qaumun munkarun. Dalam perspektif analisa para ulama dari sisi kaidah bahwasanya i'rab rafa lebih baik daripada i'rab nasab. Selanjutnya yang kedua, Nabi Ibrahim diam-diam menemui istrinya. Menemui siapa? Menemui istrinya. Dalam ayat faragha ila ahlihi, diam-diam menemui istrinya dan datang dengan membawa hidangan. Sehingga ini membuat tamu merasa tidak direpotkan. Pelajarannya adalah apa? Pelajarannya ketika seseorang kedatangan tamu, maka ketika kita akan memberikan hidangan, jangan terlalu ataupun menampakkan kita repot dengan kedatangan tamu tersebut. Maka berusahalah untuk kemudian menutupi kerepotan kita ketika kita akan menyuguhkan makanan kepada mereka. Maka ini bagian daripada apa yang telah diajarkan oleh Nabi Ibrahim, dengan Nabi Ibrahim mendatangi istrinya dengan apa? Dengan cara diam supaya merasa tamu tidak dibuat repot dengan kedatangan mereka. Maka ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jadi ketika ada tamu, jangan sampai kemudian menunjukkan kita merasa kerepotan ketika tamu tersebut datang. Pergunakan orang lain untuk kemudian bisa menyuguhkan tamu tersebut dengan suguhan yang menjadi bagian daripada penghormatan kita kepada mereka. Pelajaran yang ketiga apa?
Nabi Ibrahim memberikan hidangan luar biasa dengan menyuguhkan daging anak sapi yang gemuk kepada tamunya. Ini menunjukkan Nabi Ibrahim benar-benar ingin memuliakan tamunya sesuai dengan apa yang diinginkan dari beliau, ingin menghargai, ingin menghormati, ingin memuliakan tamunya, hingga dijelaskan bahwasanya daging anak sapi yang gemuk itu bagian daripada harta yang dikemani ataupun yang menjadi bagian daripada makanan istimewa di dalam keluarga mereka. Ini pelajaran berharga dari apa yang terjadi pada kisah Nabi Ibrahim. Yang keempat adalah Nabi Ibrahim dengan segera menyuguhkan hidangan kepada tamu tersebut secara langsung dengan tanpa menunda-nundanya. Kemudian menyuguhkan dengan apa? Dengan cara yang lemah lembut. Apa ucapan lemah lembut yang beliau ucapkan kepada tamu-tamunya tersebut? Beliau mengatakan, ala ta'kulun, silahkan kalian makan. Kalimat ala di sini menunjukkan al-'arad. Apa al-'arad? Al-'arad ini menawarkan dengan cara dan sikap yang lemah lembut. Dan kita ketika menyuguhkan makanan kepada mereka, kemudian menawarkan makanan kepada mereka, suguhkanlah dengan cara yang lemah lembut. Jangan sampai kemudian menyakiti perasaannya atau kemudian membiarkan tamu tersebut tidak dipersilakan untuk menikmati hidangan yang kita berikan. Inilah kemudian pelajaran berharga yang kita dapat daripada kisah Nabi Ibrahim ketika beliau kedatangan tamu. InsyaAllah pelajaran daripada akhlak dari menerima tamu ini akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini bahasan kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Nakhtatim liqa'ana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقراباتي لنا في ديننا يا الله يا ربي bergantilah ilmu yang engkau berikan kepada kami.